hari ini Tata kita bersua kembali dalam obrolan budaya. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa temanya malam hari ini? Ya, tentunya ada hubungan dengan obrolan dong. Iya. Obrolan budaya ada hubungannya dengan budaya. Budaya. Tapi ini budaya bukan sembarang budaya. Betul. Ini jarang menjadi perhatian, apalagi anak-anak muda zaman now. Iya. Wow, now, apalagi ya. sekarang sedang digalak-galakan. Ya. Bukan hanya di jalan raya, tapi juga melalui kamera pengantai. Iya, Pengintai. Jadi kita tuh dipantau di jalanan Iya, sama memantau. CCTV lantas. Nah, jadi tema kita pada malam hari ini budaya tertib berlalu lintas. Betul. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net di malam hari ini obrolan budaya kita ini persembahan dari RRI Palembang. Dan juga jangan lupa tonton apa yang Anda dengar ya. Iya. Jadi budaya tertib berlalu lintas. Ya. Ini sudah ada nih narasumber kita, Iya. nanti kita kenalkan. Ada Bapak Polisi, Ibu Polisi. Betul. Tapi Iya. kita nggak deg-degan karena kita nggak di jalan ya. Benar, dan kita orang baik malam hari ini. Oh iya. Iya. Malam hari ini baik ya. Iya. Nggak tahu besok pas di Iya, jalanan ya. harus baik dong. Iya, jangan ugal-ugalan. Betul. Dan ya. silakan Tata mungkin memperkenalkan nanti narasumbernya dalam program obrolan budaya pada malam hari ini. Malam hari ini pendengar dan pemirsa RRI Net, narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ini adalah Kanit Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang, ada Ibtu Windia Felina SHMH. Selamat malam Bu Windy. Selamat malam Mbak Tata. Iya. Ternyata lantas tuh suaranya lembut-lembut loh, Iya. enggak sangar-sangar loh. Lantas kan suaranya lantang-lantang dan tuntas. Tapi ini lembut. Iya. Kalau misalnya keras-keras nanti Mbak Tata takut. Iya. Oke, selanjutnya juga masih dari kepolisian ya, dari Polrestabes Palembang, dari anggota Lantas Palembang. Ini ada Bapak Aibda Denny, BA Unit Kamsel. Selamat malam Pak Denny. Selamat malam Bu. Iya. Kan lembut juga loh suaranya. Nggak ada yang menakutkan tapi tegas sama loh, sekali. tegas, Iya betul. benar. Malah galakan dola nih. Betul. Nah Tata, Iya. selain ada Bapak Polisi, Ibu Polisi, di sebelah saya ada mahasiswa. Ada mahasiswa. Yaitu Aldo dari mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Pak. Iya. Anak muda baik. Baik. Jurusan apa di UIN? Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Oke. Itu Jurusan? aja. Komunikasi Penyiaran Islam. Oke, ya. Oke, jadi sudah ada ketiga narasumber kita di sini, pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, Aha. yang akan berbincang-bincang bersama kita di malam hari ini. Jadi kita menentukan topik ini bukan sembarang topik ya, Betul. Dola ya. Jadi beberapa waktu belakang kita melihat bagaimana pemberitaan tentang bagaimana aksi pengendara kendaraan bermotor roda 4 yang suka ugal-ugalan di jalanan. Bahkan juga tersulut emosi, saling mepet, sampai akhirnya itu menyebabkan kecelakaan dan juga mengarah kepada kematian ya Dola ya. Betul. Jadi memang mungkin dari sini kita bisa melihat ya bahwa ini juga menjadi momok untuk kita semua kalau misalkan kita berkendara ya. Sangat menakutkan ya, dan ini juga berpotensi merenggut nyawa kita dan juga keluarga kita. Jadi dengan melihat permasalahan ini, pemirsa dan juga pendengar RRI Net ya, permasalahan yang timbul berlalu lintas yang semakin kompleks ini, maka bisa dibilang mungkin banyak masyarakat yang belum sadar bagaimana kita harus melaksanakan bahwa sebenarnya ada budaya berlalu lintas yang harus kita jalankan. Tertib berlalu lintas. Iya betul. Ya, itu yang pastinya ya. Nah makanya kita datangkan narasumber kita. yang pas banget ya untuk Betul. membahas pokok permasalahan yang akan kita angkat ini ya. Baik. Kita lanjut ke mungkin langsung penjelasan awal dari Ibu Windy ya, mengenai tertib berlalu lintas dan bagaimana tanggapan masyarakat sekarang Bu. Karena sekarang kan digencar-gencarkan bahwa bukan hanya petugas yang berlalu atau memantau lalu lintas, tapi ada juga teknologi yang dipakai. Apakah itu berperan penting atau ada efeknya? Silakan Bu Windy. Iya, Etle ini membantu tidak sampai saat ini ya Kak Dola ya. Oke. Selamat malam untuk pemirsa dan pendengar. Saat ini Etle di Kota Palembang ada 7. Ya, ada 7 di Yang pertama itu sekarang ini
ada di seputaran Jalan Veteran, dan yang kedua ada di seputaran Simpang 4 Nilakandi, terus di Simpang Tugu KB, terus ada lagi di seputaran Simpang Mapolda, Ya. terus di Simpang R Sukamto, terus ada lagi di seputaran 45 Demang Lebar Ada Daun. 7 atau Iya. 9? 7. Kalau yang baru ini ada 7. Oke. Iya, kalau yang lama kemarin ada 9. Jadi tambah 7. Tambahan jadi 7, jadi 16. Berarti ada 16 titik ya Oke. kamera atlet Ya. terpasang ya. Berarti Dan- sejauh ini efektif juga ya membantu teman-teman yang bertugas Ya. untuk lebih bisa dibilang mungkin lebih mudah atau Betul. gimana nih Pak Denny? Gini Bu, maksudnya jadi kita ada 16 titik atlet yang sekarang ini mungkin yang sudah berlangsung ataupun sudah mulai atlet ini, itu ada 9. 9. Jadi iya. Yang sudah aktif Jadi, ya. Iya, sudah aktif, betul. Sudah aktif. Jadi ini membantu kita petugas. Jadi untuk agar meningkatkan kesadaran tingkat masyarakat Iya. untuk keselamatan berlalu lintas. Oke. Iya. Kembali Salah ke satunya. keselamatan berlalu lintas. Ini ada hubungan dengan budaya tertib berlalu lintas. Nah, bisa jelaskan bagaimana budaya tertib berlalu lintas, Bu? Kalau boleh masyarakat boleh tahu. Iya. Ya. Yang Biar- dimaksud dengan budaya Ya. berlalu lintas itu sendiri seperti apa mungkin ya? Ini edukasi juga untuk masyarakat ya. Silakan Bu Windy. Ya, yang mungkin bisa diterapkan ke masyarakat yang mungkin kalau kita tahu gak, kalau pakai helm kalau ya karena salah kan ditilang misalnya. Ya. Nah, apa saja tuh begitu? Itu biasanya budaya tertibnya rambu-rambu lalu Ya, lintas, betul, ya. ya rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, terus ada gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir kayak gitu Aha. Pak ya. Peringatan dengar bunyi dan sinar. Kalau kendaraan bermotor siang hari harus menghidupkan, Harus hidup. iya, harus Alasannya hidup. kenapa tuh, Bu? Alasannya itu untuk Keamanan. mengurangi Oh, kecelakaan. Jadi Kak Dola biar- ngagetin. Alasannya kenapa? Jadi ibunya kaget ya. biar Kayak mau kelihatan dihantam kalau ibunya. ada motor gitu Iya, kan, iya, iya. ada kendaraan lain gitu Oke. aja. Oke, gitu. jadi udah tahu dong kenapa alasannya kita kalau misalkan menggunakan motor harus menggunakan sinar itu tadi Ya, ya. termasuk pakai ini sabuk pengaman, Pak ya, Ibu ya? Betul, ya Iya. sabuk pengaman untuk kendaraan roda 4. Oke. Dan mungkin Tata ada tambahan Oke. ingin bertanya kayaknya. Ya, Iya, silakan. banyak sekali Iya, nih iya. sebenarnya pertanyaan yang mau Iya. ditanyakan ya. Tapi itu tadi budaya tertib berlalu lintas ya. Jadi kita ke etlenya nanti dulu ya, karena memang ini masih membahas soal budaya Budaya berlalu tertib. lintas. Karena Iya, etle ini kan salah awal-awal satu ya. penunjang gitu kan, Iya. yang dimana baru juga kan gitu kan diterapkan. Nah kalau berbicara soal jenis pelanggaran lalu lintas gitu ya, Bapak Ibu dari Alantas Polrestabes Palembang, yang sering ditemukan di Kota Palembang sendiri itu jenis pelanggaran yang seperti apa nih Bu? Walaupun kita tahu nih banyak sekali sebenarnya jenis pelanggaran lalu lintas Ya. yang ada gitu. Baiklah Bu. Jadi kita sementara ini yang di lapangan yang sering kita temukan itu pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya ialah tidak mengenakan helm SNI, Pak. Oh, tidak berstandar. Betul. Berarti banyak menggunakan helm motif gitu. Iya, betul. Tapi motif ada juga yang SNI ya Pak? Yang kedua terus melawan arus. Melawan arus tuh melawan banyak. Pak. arus. Ya, itu yang lagi kalau kata orang tuh Pak lagi booming. Iya. Pelanggaran seperti ini. Banyak sekali kita Apalagi temukan. kalau satu arah jalannya. Betul, banyak sekali Pak kita temukan dua pelanggaran yang seperti ini. Terus ada sabuk keselamatan, Oke. terus juga ada yang namanya TNKB tidak dipasang, plat, Iya, iya. baik di depan maupun di belakang. Atau kita juga sering kita temukan Pak, adanya nomor TNKB yang ditutupi memakai masker. Nah, Kita nggak tahu Model juga. baru juga ya. Betul, kita nggak tahu juga ini apa maksudnya. iya. Ya, Kebiasaan nah, di sinilah- baru ya. Dari sinilah kami dari unit Kamsel tidak henti-hentinya kami menghimbau Ah. kepada masyarakat. Karena kenapa? Keselamatan yang paling utama. Iya, iya.
keselamatan ini Pak, rata-rata tingkat kecelakaan ini bermula dari awalnya dari pelanggaran. Iya, contoh menerobos lampu merah, terus kadang berpindah arah tidak memberi isyarat, berbelok tidak memberi lampu sen, tidak menghidupkan lampu sen. Nah seperti inilah pelanggaran-pelanggaran yang sering menjadikan atau membuat kecelakaan itu terjadi. Merasakan kita juga sebagai pengguna kendaraan yang baik-baik gitu ya. Iya, betul. Nah, ini di sebelah saya ada mahasiswa. Iya. Aldo nih ngantuk apa bawaannya gini sih? Memang dari sana ya. Oh, memang dari sananya. Bawaan lahir ya. Iya. Oke. Aldo, kita udah ngomong-ngomong nih soal budaya berlalu lintas ya, budaya tertib lalu lintas. Kalau Aldo sendiri nih dari generasi zilenial gitu kan ya. Jadi menerapkan atau bagaimana sih Aldo sendiri sebagai mahasiswa? Iya. Apakah juga ikut serta menerapkan budaya tertib berlalu lintas itu atau jangan-jangan nih baru insaf juga? Iya, baru sadar ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mungkin di sini dari mewakili teman-teman dan juga mahasiswa semuanya. Alhamdulillah semenjak ditertibkan lagi oleh ke badan instansi pemerintahan, oleh kepolisian. Jadi ketika mahasiswa di kampus itu rata-rata yang semuanya bawa helm 2. Mau dia bonceng 1 atau bonceng 2, karena kebudayaan biasa di kampus biasa ikut juga. Oke. Jadi maksudnya tuh bonceng 2. Sudah gitu. ya. Iya. Ya, sudah. Jadi bukan menyambi ngojek bukan ya? Iya, saya mikirnya selesai kuliah langsung ngidupin aplikasi ojek online gitu ya, Iya. bukan ya? Karena teman tuh juga ketika bawa motor kan teman ada juga yang naik kendaraan umum seperti itu. Jadi tiba-tiba mau nebeng tiba-tiba mau gitu nebeng kan gitu ya. kan. Jadi Oke. alhamdulillah sekarang ini lebih tertib dari biasa. Itu Dan salah juga satu contoh ya Oke, mereka menyiapkan lebih tertib. helm 2. helm 2 Iya. Berarti Aldo juga menyiapkan helm 2 ya? Tapi dibawa Iya. dari rumah kan? dibawa dari rumah. Iya. Emang dari masjid. Siapa tahu lah Bu Polisi Anda bawa polisi sini, harus serius ngomongnya. Ya, jadi kalau di kampus sendiri itu sering nggak didatangi pihak kepolisian atau mungkin Iya. dari dosen yang memberikan penjelasan atau dari pihak pengajar? Kalau sejauh ini dari pihak kepolisian belum di kampus sendiri Iya. belum pernah seperti itu. Oh, Tapi datangin nanti Bu Windy dan teman-teman Iya, datangin nih sosialisasi Win. lah ya. Sosialisasi. Iya, gitu. Sosialisasi ke situ. dan harapan kami ya kalau bisa ke sana juga gitu. Iya. Biar mahasiswa lebih banyak tahu. Dan Oke. juga dari kampus sendiri itu sudah biasanya dosen sudah menjelaskan seperti itu ya, hati-hati Iya. memberi Arahan ya. arahan seperti itu. Dan Oke. juga kalau knalpot racing di kampus alhamdulillah sudah tidak Nah. pernah terdengar lagi. Iya. Alhamdulillah. Ya bahkan Tapi di bisa luar dikatakan kampus terdengar. Nah, ya. Alhamdulillah. Ya, yang pertama sebagai mahasiswa itu kan memiliki pendidikan. Ya. Jadi malu kalau ketika kita bawa motor yang ada suara yang ribut itu. Oh, Bukan oke. dari Siapa tahu kan Nggak, mau sekarang- masuk kampus dimatiin motornya. Nggak kedengeran kan? Sekarang Dorong gitu Pak. Iya, pas di luar dihidupi lagi. iya, suara motor biasanya udah diganti sama suara lato-lato. Iya. Oke. Digantungin lato-lato. Ini kalau masalah knalpot racing ini balik lagi ke Bapak Polisi dan Ibu Polisi Iya. ya. Ya, penjelasannya mungkin sampai sejauh ini untuk razia atau mungkin kelakuan oleh generasi muda, banyak anak-anak muda nih, Bu, itu berkurang atau masih tetap? Kalau selama pantauan dari polisi? Ya untuk saat ini sudah berkurang ya, karena kita sering razia tiap malam minggu ya, tiap malam minggu kita sering razia. Jadi alhamdulillah berkurang. Kalau sudah ditilang, Iya. mereka harus membawa knalpot yang racingnya dilepaskan, harus membawa knalpot yang standar. Oh gitu. langsung dipasang, Iya, langsung malam dipasang. itu pada saat itu juga ya Bu Iya. ya? Untuk ngambil motornya tadi Ya, ya. Iya. atau beberapa hari kemudian Iya. datang ke bagian tilang. Oh, berarti motornya Itu di ditilang Polres dulu ya, ya? di Polresta sudah ada tuh pohon ini semua knalpot racing semua. Untuk mengenang knalpot racing gitu ya. Itu kira-kira kalau Udah dijadikan ratusan itu, udah banyak. oh, pohon knalpot racing ya. Boleh lah nanti kita main ke sana untuk Iya. background foto ya. Siapa tahu Instagram Ada Instagramable. jumlahnya ratusan atau masih Iya, puluhan? ada lumayan banyak.
Jadi digantung, setiap dapat digantung. Iya. Tapi lama-lama mungkin dihancurkan juga Bu ya. Ada sebagian yang dihancurkan, Ya. ada yang Digantung iya, sebagai momen ya. Ya. Baik, kita sepertinya Kalau break kata kenapa dulu. nanti tak? Iya. Kau ketawa kenapa tak? Enggak, Oh, ini biasanya ada pikiran bisnis biasanya. mau dikiloin ke sini gitu kan. Enggak segitunya juga Iya, ya. iya, iya. Yang penting digantung tadi ya momen. Iya. Ya. Boleh jualan knalpot tapi dari Ya, knalpot yang standar. ya dari distributornya, jangan ngambil yang dari Ya, pohon betul, knalpot ya. itu. Oke. Baik, kita break dulu nih pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya. Kita akan balik Ya. lagi setelah yang satu ini. Jangan lupa tonton apa yang Anda dengar. Kalau singgah ke Palembang, ada beberapa tempat yang bisa didatangi. Lokasinya bisa buat bersuah foto dan dokumentasi traveling yang keren. Oke, yang pertama, ikon Jembatan Ampera. Kita bisa berfoto di atasnya atau di samping Jembatan Ampera yang punya nilai sejarah. Lalu berjalan-jalan di BKB atau Benteng Kuto Besar dan Lawang Borotan. Menelusuri Plaza BKB dan menikmati keindahan Sungai Musi dari pinggirnya. Lalu kita bisa menuju ke Sekanak Rihin, yakni kawasan gedung-gedung tua yang penuh sejarah. Plus ada Sungai Sekanak yang ditata indah. Iya, masih di obrolan budaya persembahan RRI Palembang. Dan kita masih berbincang-bincang mengenai bagaimana kita budaya tertib berlalu lintas. Masih Dan- bersama rekan saya Dola dan juga saya. saya Tata Ya. dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Kita masih bersama ketiga narasumber kita ya Betul. di tengah-tengah kita. Lanjut masih kembali, bersama Ibtu Windy dan juga ada Pak Denny dan juga ada Aldo. Aldo. Saya kira tadi Aldo udah tidur. Enggak, Enggak. karena memang aslinya gitu. Khasnya gitu ya, Iya. iya. Oke. Next kita ngobrolin soal budaya tertib lalu lintas ini memang nggak akan pernah ada habisnya. Ini akan terus dibahas karena memang ini menjadi salah satu Penting sekali ya. iya yang melekat sama aktivitas kita gitu Ya. kan, Dola, kemana-mana kita pasti berlalu lintas gitu kan Iya. ya. Nah jadi kalau tadi sudah dibicarakan, sudah dibahas apa saja yang ketemu di jalanan, maksudnya gini, pelanggaran lalu lintas apa saja yang didapatkan di Kota Ya. Palembang itu sudah dijelaskan ya. Yang tidak pakai helm lah, yang melawan Ya. arus ya gitu kan ya. Terus juga mungkin yang knalpotnya nggak sesuai standar. Iya. Nah, Ada juga yang pakai helm lengkap, gitu. Tapi Tapi dibawa. masalah bukan Helmnya ditaruh di- motornya tidak dibawa. Iya. ya itu di bumi belahan mana itu ya. Tapi yang pastinya harus pakai lengkapan bukan Iya, kendaraan. Ya. karena kita harus safe ya, harus safe Ya. untuk diri kita sendiri dan Nah, orang ngomong lain. masalah gitu kan ada hubungannya dampaknya ya. Iya, Dampaknya boleh jelaskan Ibu Bu Windy, Windy? ya. Dampak apa saja nih Iya. yang bisa timbul ya, dampak atau jenis kecelakaan apa saja Ya. yang ditimbulkan oleh pelanggar-pelanggar lalu lintas ini? Iya, dampaknya saat ini masih kurang kesadaran masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan tertib berlalu lintas. Contohnya Bu? Contohnya bisa terjadinya kecelakaan lalu lintas, Mhm. sangat menimbulkan menjadi kurang nyamannya masyarakat yang lain, kurang Iya. kesadaran diri masyarakat yang lain ya, pengguna kendaraan yang lainnya, Kayak kebut-kebutan. kebut-kebutan, nerobos di Aha. jalanan, Gitu, ya. Gitu ya. apalagi yang knalpot Itu tadi. blong tadi, Iya. berisik sekali. Berisik ya. Iya. Iya. Kalau jumlah kecelakaan ini sebenarnya ada perkembangan nggak tiap tahunnya Bu atau menurun? Kalau untuk
dari tahun ke tahun? Mungkin Bapak selama di untuk wilayah Palembang aja, Pak. Jadi gini, sementara ini Pak untuk pelanggaran Di tahun kita kemarin jelaskan ya? pelanggaran dulu Iya. Pak ya. Pelanggaran dengan adanya etle, jadi dengan adanya etle sekarang Iya, ini iya, iya. baik manual, Mhm. sekarang ini untuk tilang manual untuk diadakan dulu karena kita menggunakan etle dulu. Mhm. Nah, jadi alhamdulillah dengan keberadaan tilang etle ini untuk tingkat pelanggaran menurun. Iya. Ya alhamdulillah. Terus yang kedua juga tingkat kecelakaan juga menurun. Artinya tingkat kesadaran masyarakat sudah sedikit banyak Terbangun ya. iya gimana terbangun ataupun sadar lah Iya. atas tertib berlalu lintas. Iya. Sebenarnya dari individunya ada itu tak ya? Dari Iya, diri kita. balik dari diri kita sendiri. Iya, sebagai campaign atau kampanyenya diri kita dan akan mungkin menularkan ke orang lain. Betul. Nah, masalah kampanye yang atau mungkin memberikan informasi ke masyarakat, termasuk ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Apa Sosialisasi saja? gitu Ya, ya. sosialisasi apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Jadi gini Pak, jadi kita dari unit Kamsel Satlantas Polrestabes Palembang selalu menghimbau kepada masyarakat pengguna jalan baik roda 2, roda 4 ataupun masyarakat yang di seputaran jalan raya lah intinya, baik pejalan kaki juga termasuk. Mungkin dia saat itu pejalan kaki, cuma Iya. kan tidak menutup kemungkinan dia di rumah ada kendaraan. Betul. Nah itu Iya. maksudnya ya. Jadi kita selalu himbau baik melalui spanduk ataupun melalui papan bicara Aha. tentang keselamatan berlalu lintas. Salah satunya memakai helm, Ah. jangan menggunakan handphone, terus sabuk keselamatan, terus yang terutama itu Pak melawan arus. Iya, iya. Lawan arus ya. Melawan arus dan juga jangan menggunakan handphone saat berkendaraan. Nah itu, waduh lah. Jangan menggunakan handphone ketika berkendaraan Saya ya. tidak menggunakan handphone. Tapi telepon genggam. Ya karena gini Pak, jadi kalau kita dasarkan data, kebanyakan rata-rata tingkat kecelakaan itu berawal itu pelanggaran itu seperti melawan arus, nerobos lampu merah, dan juga menggunakan handphone saat berkendaraan. Oh gitu. Hal sederhana tapi berbahaya bagi kita. Betul. Ya. Dan ini membahayakan sekitar juga kan Iya. gitu. Tidak hanya diri kita sendiri. Tapi ini ceritanya kan budaya tertib berlalu lintas ini kan harus ditanamkan sejak dini gitu ya Bu Windy ya. Apakah juga pihak kepolisian khususnya Satlantas Polrestabes Palembang itu juga menyasar, maksudnya memberikan edukasi kepada adik-adik yang mulai dari TK, SD, SMP gitu? Oh ya betul sekali Bu. Sekali lagi kami ucapkan, kami jelaskan. Iya. Jadi kami juga ke sekolah-sekolah, terutama betul kata Ibu tadi ke usia dini Pak. Oh iya. Ke TK, contoh, terus ke sekolah-sekolah seperti SD, SMP, dengan cara kita adakan upacara sebagai pembina upacara. Pocil Pak ya ada. Pocil, Iya. betul. PKS Pak, kita ada PKS juga. Jadi itulah salah satu bentuk pembinaan kami Pak ke usia dini untuk mengenal Untuk mengenalkan ya. ya mengenalkan tata cara berkendaraan yang baik dan benar. Oke, Tata, ini di sebelah kita ini ada mantan pocil loh ya, enggak? Ya. Pernah ikut pelatihan juga kecil-kecilnya atau gimana? Alhamdulillah pernah. Di SMP, SMA? TK. Oh, TK. Oh TK, ya siapa tahu nanti bakal jadi calon polisi juga kan selesai Iya, iya, sarjana iya, mau iya. daftar polisi Betul. gitu kan. Nah, kembali ke ini Ke tertib Aldo. berlalu lintas ya. Kalau di Aldo sendiri, tahu dari mana kalau selama ini? Mungkin dari kecil sampai sekarang nih. Selain mungkin dari media. Kalau masalah tertib kendaraan itu mulai dari orang tua, guru, dan juga melalui sosial media. Karena kan anak muda zaman sekarang ini sering sekali mainnya. Jadi di sana terkadang ada dapat informasi. Tapi enggak berkendaraan juga? Alhamdulillah. Iya, berkendaraan. Pak ada SIM. Dagati. Nah, ini. Dia ngomong nggak ada Tapi- tuh takut-takut ya karena di sekitarnya ada polisi. Ya, nanti bisa tanya-tanya setelah ini ya. Nggak Oh boleh. kirain tilang di tempat bukan ya? Alhamdulillah kalau Iya. kalau di Dosun SIM-nya mungkin di sana lah ditaruh. Karena di Palembang ini tidak bawa kendaraan. Oh.
Jadi tapi memang tetap bisa. walaupun dimanapun berada harus memiliki SIM. SIM. Ya. betul. Ada SIM? Ada SIM. Ada. masih berlaku? Tetangga saya namanya SIM juga namanya. Iya. Ya, ada SIM tapi nggak berlaku lagi. Iya. Oke, jadi itu tadi Aldo sudah menjelaskan juga kepada kita semua nih pemirsa dan juga pendengar RI.net bahwa Aldo ini juga menerapkan tertib Ya. lalu lintas ketika dia berkendaraan gitu kan ya. Kalau Adola juga jalan aja dia pakai helm. Iya, tadi saya jelaskan tadi. Dan yang pastinya standar kendaraan di jalan raya itu berapa kilometer, Pak? Iya kalau untuk standar kecepatan. Kalau di jalan tol kan ada sendiri gitu. Baiklah Pak. Jadi masalah standar, saya rasa itu tidak bisa kita rinci Pak ya. Iya. Karena kan setiap kondisi jalan kan berbeda Pak. Oh, pas lagi lowong gitu ya. Iya. Nanti kalau kita bilang 20, 30, ya kalau seputaran yang jalannya lancar, kan tidak. Kalau 20-30 itu menikmati kehidupan maksudnya. Sambil Iya. berjalan motor. Cuman sambil intinya nyanyi-nyanyi gitu. intinya gini, kita himbau juga kepada masyarakat agar tetap menjaga jarak sesama berkendaraan. Iya. Terus kecepatan kalau jangan sampai terlalu kencang ataupun jangan sampai terlalu rendah. Lihat situasi dan keadaan jalan. Oke. Gitu tak. Iya, sudah lupa kan berkendaraan sepeda motor, pakai mobil juga sama ya Pak ya. Sudah lupa kalau Iya. di bawah kecepatan, Iya. selalu di atas kecepatan, jangan ditiru ya. Baik, nah kita masih banyak sekali yang mau kita kupas tuntas. Ya. Iya, keluarkan aja Pak Dola. Nanti kita aturkan. Iya. Keluarkan saja. Jadi setelah tadi Aldo udah bilang bahwa, tapi ngomong-ngomong nih Dok, masih ingat nggak sih pertama kali mengendarai kendaraan itu umur berapa, usia berapa? Apa? 4 tahun? Bukan ya? Iya. Dia pakai sepeda roda 3. Iya, kalau Iya pula mulai katanya. berkendara ya mulai setelah tamat dari SD itu pun di sekeliling rumah. Kan biasa tuh kalau ayah bawa motor ikut juga seperti itu. Nah, ini. Jadi ikut mengendarai. Ini Bu kebanyakan Tapi Bapak Ibu ya. Mungkin Iya. seperti yang Aldo jelaskan tadi ini, mohon maaf memotong. Biasanya di Ini- desa-desa seperti Enggak, itu iya ya. bukan desa aja. Kebiasaan orang tua ini ingin menyenangkan anak, mengajari anak umurnya belum Cukup. sampai cukup. Itu gimana? Boleh dijelaskan mungkin Pak untuk Untuk masyarakat? orang tua. Iya. 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 Baiklah Pak. Jadi betul apa yang Bapak katakan tadi. Jadi Batasan umur untuk belajar tuh Pak, belajar bermotor. kalau Bukan mengendarai. kami selalu menghimbau Pak, yang namanya batasan umur itu setelah dewasa atau memiliki SIM dulu Pak. Memiliki SIM, karena kenapa? Kalau kita pembuatan SIM itu kan ada namanya ujian teori, ada ujian praktek. Jadi kan intinya sedikit banyak mereka harus mengetahui bagaimana cara berkendaraan yang baik dan benar atau safety riding. Sudah siap jiwa raga Pak. Betul. Iya. Karena kalau Perasaannya. anak-anak yang masih di bawah usia 17 emosi, tahun, iya. ya mungkin tingkat labilnya itu masih tinggi Pak. Mungkin Iya. merasa dirinya gimana lah, namanya anak-anak zaman sekarang, apalagi yang masih di bawah 17 tahun kan, ya seperti lihatlah sendiri, kadang pelanggaran-pelanggaran ini kan kebanyakan rata-rata dari anak-anak. Iya. Iya. Untungnya saya juga belajar mobil itu tidak dari kecil Pak. Karena sampai sekarang belum bisa nyetir. Dan saya nyesel menyimak pembicaraan barusan ya. Baik, kita break lagi mungkin ya. Belum. Ya udah Oke, tapping ini- kan di-cut. Jadi Aldo, ini Ya, Pak. sudah pernah dikena tilang selama berkendaraan? Alhamdulillah seumur hidup cuma sekali. Oh, itu tak kira pelanggarannya alhamdulillah apa? tidak pernah sama sekali. Pelanggarannya ya. apa Ya. Aldo? Tidak sengaja, Mm-mm. wong tua tidak pakai helm. Jadi ketika bonceng kan tidak terasa aja. Iya. Kok tiba-tiba ditilang gitu. Pas nengok ada di belakang tuh wong tua tidak pakai Kakek dulu helm. tidak merasa orang tua melok maksudnya. Iya, tidak merasa. Tengok mana sih? Iya. Iya, tidak merasa. Tidak Oh, merasa. iya. Jadi ya nak marah awalnya tapi pas tahu di belakang tidak Apa pakai diam-diam helm. baik meloknya? Apa mau tahu tapi kan? Tahu tapi. Oh, gitu. Oh, jadi Aldo yang nyetir, Iya. Aldo yang mengendarai, yang nyupir gitu kan. Aldo pakai helm, ternyata yang dibonceng nggak pakai helm. Iya. Iya, enggak tahu kalau nggak pakai helm. Oke, nggak apa-apa lah. Iya. Tapi tilang kan? Iya kena tilang. Besoknya diulangi.
Alhamdulillah ada lagi, Oh, beli helm Ya. baru. Oh iya iya iya. Jadi itu bagus, gak ada ya ada apa ya kena pencerahan juga ya kalau beli helm baru tadi. Iya. Iya. Ternyata bukan nggak sengaja, memang belum ada helmnya kayaknya ya, Betul. Dek. Iya 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 iya. Oke, jadi memang itu tuh kayak gini ya, maksudnya itu tuh kayak sepele, tapi sebenarnya itu bahaya loh. Apalagi gini, kalau misalnya kita naik ojek online ya, kita harus tanya dulu nih, ini penting ya, maksudnya kita harus tanya dulu ada helm untuk penumpang juga nggak? Iya. Kalau misalnya nggak ada, mending nggak usah naik. Karena kenapa? Bukan soal kita nggak takut sama polisinya, bukan. Ya. Tapi ketika di jalanan kita jatuh, siapa yang mau tanggung jawab? Iya. Terus itu nanti yang merugikan diri kita sendiri kan. Jadi biasanya kan yang sering terjadi, udahlah Mbak di sini aja jaraknya deket, nggak ada polisi kok. Biasanya Ya, kan gitu ya. ya. Nah itu bukan soal polisinya itu loh teman-teman Yang ya, penting untuk tapi keselamatan ya. untuk keselamatan diri kita sendiri Oke. gitu. Jadi jangan dibiasakan tidak memakai helm maupun jarak Ya. dekat sekalipun, Ya. jarak jauh apalagi gitu kan. Iya, iya. Ya, gimana? Saya terpukau dengan apa yang Anda jelaskan ya. Ya, gitu jadi Pak jadi tapi ada program-program Kak kayak itu apa di media sosial ya. Iya. Kayak sosialisasi, pemberian helm dari pihak sponsor, dari polisi. Betul. Sering tuh Pak ya? Tapi kalau kita intip media sosialnya Satlantas Polrestabes Palembang kayaknya aktif deh ya. Iya. Terus aktivitasnya setiap hari, setiap menit bahkan gitu. Betul, Bu. Apa Jadi, aja sih Pak kerjanya sebenarnya? Bingung juga kita ya. kita memang aktif dalam masalah himbauan keselamatan berlalu lintas ini. Tidak henti-hentinya kami dari unit Kamsel selalu tidak bosan, Pak, Iya. menghimbau, mengingatkan. Jadi tugas kita menghimbau, mengingatkan Oke. untuk keselamatan berlalu lintas. Ya. Karena keselamatan yang paling utama. Ya, iya. baiklah. Kita lanjutkan lagi Kak, menarik sekali karena keselamatan itu hal yang utama. Betul. Iya. Untuk kita dan juga untuk pengguna yang lainnya juga ya. Tentunya dalam obrolan budaya kali ini Masih ya, dari RRI Palembang. kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Jangan lupa singgah ke sini ya. Ya, masih dalam rangkaian program acara obrolan budaya. Ya, pemirsa dan juga pendengar RRI Night, kita masih berbincang-bincang mengenai budaya tertib berlalu lintas. Masih bersama ketiga narasumber kita di sini ya. Apa Dola? Iya. Tidak, ini kan Ibu Windy kita sudah ngomong masalah tertib berlalu lintas, tapi ada hubungannya dengan perangkat tertib berlalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas. Untuk di Palembang sendiri, apakah sudah ada kelayakan Bu? Atau mungkin bisa diawasi oleh, karena ini ada hubungan dengan Kamsel, keamanan Dan keselamatan. Ya, silakan Bu. Untuk rambu-rambu lalu lintas saat ini di Kota Palembang sudah sangat lengkap. Iya. Jadi di setiap bucu-bucunya, Bucu-bucu di bucu-bucu, ujung-ujung setiap ada iya, loh. setiap pinggir jalan lah ya, Pinggir jadi bawa jalan bucu-bucu, ada, iya. Kalaupun ada Kampung-kampung laporan-laporan masyarakat itu ditindaklanjuti Bu. Kalau misalnya ada, oh rambunya sana rusak, nah cepet dah gitu. Nah, di sini kita ada Di mana tuh? aplikasi Smart Dulur Kito. Smart City. Nah, Smart City bisa di-download tapi bisa menggunakan HP Android, tidak bisa menggunakan HP iPhone, tidak bisa. Di situ bisa kalau di sini ada kejadian kecelakaan atau kemacetan, di situ bisa Iya. ada Seperti di ini dalam lah Bu, kalau aplikasi. misalnya ada kaca cembung gitu ya, itu yang masyarakat yang nyiapkan atau dari polisian kalau masyarakat ada kaca cembung itu? Itu dari Masyarakat ya? Oh ya. gitu ya. Ya. Karena setiap pengkolan itu kan ada harus gitu ya. Iya. Kebanyakan dipecah ke sama Iya itu yang masalahnya ya. Dan ada hubungan dengan rambu-rambu itu tidak pengawasan. Kembali kita ke ETLE, silakan Nak Tata. Oke, jadi kembali kita ke ETLE. ETLE ini kan proses tilang yang bukan manual gitu ya ceritanya ya.
tilang elektronik ya. Jadi penyebutannya ETLE atau ETLE? ETLE boleh, Hah? ETLE boleh. Iya, karena kan Yang kita mana- media, yang mana takutnya enak salah. Iya, iya. disebut dan juga dibaca. Iya, iya, iya. betul. Atau tilang elektronik gitu ya. Nah, boleh Nah, juga. itu pasti lebih fasih lagi Betul. Wadola kalau nyebutnya Iya. tilang elektronik ya. Jadi kalau misalnya berbicara soal ETLE ini, dengan adanya ETLE ini sebenarnya kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny, ini membantu sekali gitu kan ya, membantu sekali. Dan sanksi yang diberikan, maksudnya gini, kan banyak juga masyarakat yang terkecoh gitu kan, takut ketika mendapatkan surat cinta itu ya, Iya. malah diabaikan gitu ya Pak. Sebenarnya ini kita sebagai masyarakat tuh harus gimana gitu. Sanksinya tuh mungkin bukan sanksinya dulu ya, mungkin Iya. prosesnya dulu ya. Ada ETLE itu seperti iya. apa gitu. Betul, Pak, Apakah silakan. dia gimana gitu. apa Pak langsung Denny? surat atau Iya. keluarnya setelah mau bayar pajak? Ada kasusnya gitu mungkin. Baik, Iya. gini Pak. Jadi ETLE itu sifatnya mengcapture pelanggaran. Jadi setiap pelanggaran itu nanti di capture oleh alat ETLE, terus nanti dikasih ke rumah bahwa beserta fotonya bahwa si pelanggar melakukan pelanggaran. Terus proses dari situ si pelanggar diperkenankan untuk datang ke Direktorat Lalu Lintas untuk laporan atau membawa surat tilang tadi untuk melapor ke petugas ETLE. Oh gitu. Di mana itu petugas ETLE itu Pak? Petugas ETLE Pak untuk saat ini di Direktorat Lalu Lintas Jalan POM 9. Oh, Laporannya iya, ke sana jadi oh. Betul. Iya. Nah ini mungkin tambahan mungkin apa ya kalau untuk sanksi atau mungkin denda ya. Karena ada kabar-kabarnya aja kan ada yang didenda pada saat bayar pajak, ada juga mungkin harganya. iya. Ada juga yang bilang kan itu belum tentu denda juga gitu. Iya. Karena kan nanti kan harus konfirmasi Ternyata dulu. lebih kecil dari apa yang Iya. yang dijelaskan dia. Belum tentu kan kendaraan yang kita pakai itu kendaraan milik sendiri gitu kan ya. Baik Pak, jadi betul apa yang kata Ibu tadi, kendaraan belum tentu milik si pengendara tadi. Ya. Jadi makanya kami himbau Pak, jadi silakan kita selaku pemegang kendaraan, kalau ada yang memakai ataupun meminjam kendaraan kita, jangan sekedar kendaraannya yang kita pinjamkan. Salah satunya ya kita ingatkan. Ya. Ya contoh yang dari tadi kita jelaskan tadi. Minimal helm. Betul, biar tidak tercapture oleh tilang ETLE. Jadi tilang ETLE ini Pak setelah kita datang ke direktorat, laporan diberikan surat tilang, terus prosesnya itu agar menghadiri sidang. Nah, Oke. Biar kenapa menghadiri sidang untuk melakukan pembayaran denda tilang. Oh, berarti sama aja sebenarnya Pak ya, cuman sarananya aja yang berbeda ya. Betul. Elektronik dan manual itu ya. Cuman Oke. kalau manual Bu, itu kan ada barang bukti yang dilampirkan. ya. Ya. Contoh SIM, STNK atau kendaraan. Ya. Nah kalau ETLE sanksinya itu pemblokiran pajak. Oh, pemblokiran pajak. Jadi itu Berarti dendanya itu tuh tercantum di surat itu atau pembayarannya, pas- pembayarannya. Apa bisa gitu? Ya, pembayarannya itu tercantum pas kita dapat surat itu harus Atau langsung ada informasi. Kalau dari dapat surat tilang tadi, kalau kami sarankan silakan ke pengadilan Pak. Jadi silakan dibayar ke pengadilan. Setelah proses dari pengadilan, datang lagi ke Direktorat Lalu Lintas untuk mengurus melapor, ya. agar untuk proses pemblokiran Oke. pajak kendaraan. Oke. Tapi memang ada kejadian Pak, yang mungkin harganya lebih besar pada saat informasi, pada saat ikut pengadilan atau itu pembayaran lebih kecil, lebih murah. Betul Pak. Jadi kami sarankan tadi lebih baik ikut sesuai dengan keputusan pengadilan. Ya, tidak pakai perantara gitu ya. Ya. Iya, kata jangan. orang Palembang tuh calo. Ya. Kita datang dewe gitu ya. Betul, betul. Iya. Nah, ini mahasiswa nih. Tapi tahu kan dengan ETLE tadi? Ya, alhamdulillah tahu Pak. Di mana yang tahunya selama ini? Pernah lihat? Di Simpang 4 Ceritas. Hah? Di Simpang 4 Ceritas. Oke. Oh, jadi pas lampu merah dada-dada Aldo? Enggak ya? Tidak. Jadi ketika tahu ada Awal-awalnya dia. elektronik itu ya. Jadi semua mahasiswa itu tidak sembarangan lagi minjam ke motor ke kawan. Oh, oke. Nah, itu salah satu hal positifnya. Dan ya yang tadi seperti tadi yang membawa helm
Seperti itu kan. Jadi tidak lagi Ragu-ragu lah ya. ragu-ragu, Iya, ragu-ragu. Dan ya. juga setiap di kampus itu kalau dilihat, kalau nak lihat BG semua teman-teman tuh, Ah. alhamdulillah sudah banyak, sudah berwarna putih semua. Oh. Jadi sudah tertib lah, alhamdulillah. Nah, penjelasan lagi nih Pak. Kenapa warna putih? Mungkin biar dijelasin. Karena banyak masyarakat belum tahu kan nih. Karena berubah dari hitam jadi putih platnya itu. Atau lebih jelas perubahan mungkin. plat itu ya. Ya. Atau lebih jelas lagi itu mungkin dari LTLI-nya. Oh iya. Warna plat Pak. Iya, warna plat Oh, ya. iya. Jadi warna plat itu Pak biar kalau yang namanya etle membantu alat etle juga. Oh. Jadi lebih kan- tercapture gitu ya, betul, Pak ya. kan kalau putih kan lebih terang. Oh. Lebih melihat nomor kendaraannya tuh mungkin Lebih jelas. dibandingkan warna hitam. Karena kan tidak selalu siang posisinya. Ya. Malam karena etle itu kan Iya. 24 jam Pak. Iya, mungkin tambahan dari Bu Windy. Iya, tapi sepertinya kemarin motornya Bu Tata ini ditutupi masker. Nggak ada itu. Iya, Nggak ada. iya. Nggak ada. Kan iring-iringan Bu Tata ya. Nggak ada. Iya, iya. Nggak ada. Bukan Masker saya tuh kemarin pasti. sama Iya. lakban. Isu-isu ya. Orang saya Iya. naik ojek online ya Kak. Iya. Oke, nah kita kembali ke budidaya ikan kali ya. Oh, iya. Iya. Kita budaya tertib Budaya. lalu lintas ini kan tadi nggak henti-hentinya polisi mensosialisasikan, mengedukasi, terus-terusan gitu ya, bahkan Betul. malam minggu pun melakukan razia. Kan jadi ini kan memang effortnya luar biasa gitu ya. Iya. Tapi masyarakat seperti apa nih Bu responnya gitu ya? Dengan diberikan edukasi kan, polisi juga nggak kenal lelah untuk memberikan edukasi, sosialisasi, Ada deh yang melawan Bu, informasi, kira-kira ya. kalau dijelasan. Yang teka-teka aja Apa nurut-nurut atau menerima aja iya, gitu ya. kan pernah sosialisasi kan mungkin Iya. di jalan gitu. Saat ini kalau kami mengasihkan edukasi ke instansi luar, biasanya ada 1-2 yang ngotot-ngotot Mas. Iya. Oh, Walaupun masih dia ada ngotot. tidak ditilang sebenarnya cuma tilang apa Misalnya tertib baik banyak gitu. yang ditolak cintanya ya. sama Oh, perempuan. jadi dibawa-bawa ya. Pada saat tilang manual itu ya, Bu ya. Oh, Iya, 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 iya. Oke, baiklah. Ternyata berarti ada juga yang ngerespon, ada juga yang nggak respon gitu Iya, kan. iya. Yang nggak responnya kayak kita lihat di media sosial kan gitu kan yang Iya. wadola ya. Bahkan kalau misalnya udah ngotot-ngototan bawa nama omnya, bawa nama siapanya gitu kan. Iya. Iya kan. Padahal masa sekarang nggak bisa lagi kayak gitu Nggak kan. bisa Karena ada lagi. bukti tadi ya Pak ya, Pak Denny. Mhm. Jadi ada kameranya dan itu apa saja yang biasanya tertera dalam laporan yang dikirim atau dalam data yang bisa kita buka itu? Atau gambarnya jelas Pak kalau pernah lihat kan? Betul Pak. Karena kami ini belum pernah nyingok Pak, jadi tahu. Pengen ya kena itu. jangan, jangan. Itu jelas Pak. Iya. Gambar ataupun foto setiap pelanggaran Iya. itu jelas. Jadi masyarakat tidak bisa untuk membantah karena kenapa di situ ada waktu, tanggal, Ah, terus dan juga foto si pelanggar dan juga hati-hati tak ya, bentuk fotonya. pelanggarannya. Iya, betul. Kalau tatap boncengan dengan lain nanti ada kelihatan fotonya gitu. Oh iya, Iya. siap. Saya nggak boncengan aja kelihatan. Oke. Iya. Aldo, masih sama-sama dengan kita di sini ya Aldo Iya. ya? Masih. Do, tapi kira-kira nih Do ya, sebagai mahasiswa gitu kan setelah kita berbincang-bincang ini, pengen juga nggak sih, maksudnya gini, ikut langsung mengkampanyekan juga bahwa gini loh pentingnya kita tuh tertib dalam berlalu lintas gitu. Tergerak nggak hatinya gitu? Iya, pernah nggak ngomong ke kawan dekat, "Oi, kau ini salah, ada bawa helm." Gitu. Nah, iya. Iya, atau yang bawa helm tapi helmnya cuma di pangku doang gitu Iya. kan ya. Kan tuh banyak tuh. Atau berlawan arah karena melok bonceng mungkin ya. Atau ini bonceng tuh rambutnya takut rusak Kak. Jadi Silakan, Du. pangku aja. Iya. Tentunya dengan hal yang baik dan positif pasti diterima kan di kalangan masyarakat. Iya. Dan juga kami sebagai mahasiswa telah menerapkan itu juga sebagai contoh bahwasanya orang berpendidikan itu sebagai contoh di kalangan masyarakat. Iya, betul. Jadi ketika kawan teman tidak pakai helm, biasanya tuh dari fakultas mau ke jalan raya, jangan lupa helm. Oh, Ya kan? ditegur ya. Iya. Ketika teman ada satu spion itu, Ya.
mana satu spionnya, nanti takut ditilang elektronik gitu. Oh gitu. Jadi Jadi memberikan jelas. kasih juga Ya. alhamdulillah. Jadi. Bukan antar sama-sama mahasiswa Ya, antar sama hukumannya push up bukan ya? Enggak. Iya. Kalau- Perasaan nggak berlaku lagi ya sekarang kayak gitu. Enggak Itu maksudnya zaman dola sekolah dulu ya kayak gitu ya. sama-sama satu kos kan? Iya. Kalau dulu scout jam. Apa itu scout jam ya? Ya kan? Gara-gara nggak bawa helm. Oke. Ya, gimana? Ya jadi tertib berlalu lintas ya, Pak. Kejadian-kejadian apa saja yang mungkin bisa diulas kembali, Pak? Karena selama ini kan ini ada hubungan dengan anak-anak muda. Contohnya kumpulan-kumpulan, Klub malam-malam motor, geng motor trek-trekan gitu. atau apa? Heeh. Boleh Pak dijelaskan? Mungkin imbauan untuk geng motor Iya, selama itu ini Pak, gitu kan langsung ya. ke masyarakat. Betul Pak. Jadi itu namanya mungkin bukan geng Bu ya, klub. Oh, klub. Iya. Kalau di Palembang nggak ada geng ya? Klub. Klub Iya. motor. Klub motor Geng ya, banyak. geng arisan. Banyak di Palembang klub, salah Klub, satunya iya. seperti klub Mega Pro Oh. ataupun klub Nmax. Kita juga sering Pak gabung sama klub-klub motor. Salah satunya kita memberikan sosialisasi tentang masalah keselamatan berlalu lintas. Kita sering bergabung sama klub-klub motor tersebut. Tapi ada koordinasi juga dengan dealer-dealer gitu ya? Betul, Iya, sama dealer seperti Honda, Yamaha. Mereka juga sering bantu-bantu kita juga dalam Oke. kegiatan Kamsel. Salah satunya berupa kadang pemberian helm. Oh gitu, sosialisasi ya. Nah nggak salah trek-trekan tadi Pak, kalau kasusnya karena malam minggu biasa Pak. Jadi malam minggu. Jadi Itu ada hubungan dengan lalu lintas juga Pak ya? Betul Pak. Jadi kalau masalah kita orang balap liar lah itu Pak Iya. ya. Kita setiap malam ada unit patroli Aha. untuk hunting, patroli hunting. Ya. Oh, patrolinya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari kalau nama patroli kita kepolisian khususnya lalu lintas itu 24 jam Bu tetap kita laksanakan. 24 jam. Jadi kita nggak bisa Iya, ngumpet-ngumpet kalau iya. misalnya Ya. nggak lengkap. Kan ada ini ya, apa namanya langsung mendadak gitu kan, lihat langsung ke masyarakat, jadi nggak tahu jamnya gitu. Cuma alhamdulillah Pak kalau untuk saat ini semenjak kita sering adakan patroli baik dari instansi kita maupun bergabung sama stakeholder Iya. baik dari TNI, Pol PP, Gabungan Pak ya? iya. Alhamdulillah untuk balap-balap liar sudah berkurang. Oke, Ya. baiklah kalau begitu. Oke. Kita break lagi. Iya. Sebelum nanti masuk ke segmen terakhir, pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, untuk menuntaskan perbincangan kita di obrolan budaya tertib berlalu lintas. Jangan kemana-mana, tonton apa yang Anda dengar. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan. Ya, masih di obrolan budaya dari RRI Palembang pendengar ya, Iya. masih berbincang-bincang mengenai
budaya tertib lalu lintas. Dan banyak sekali Tata yang apa kita sampaikan, dan ini masuk di sesi terakhir, tapi tetap kita ngobrol tentang budaya tertib berlalu lintas. Betul. Dan kebetulan yang di hadapan kita ada salah satu narasumber lagi ya. Ya, silakan jelaskan siapa kan. Jadi tiba-tiba kalau misalkan dari tadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net stay tune gitu kan ya, kok berubah wujud Bapak ini ya. Dan gitu suaranya kan kedengaran beda gitu kalau di radio ya. Iya, karena memang pendengar untuk di segmen ini kita juga menghadirkan Bribka Akbar ya. Dari anggota Satlantas Polrestabes Palembang juga ya, yang akan berbincang-bincang mengenai aplikasi yang diluncurkan oleh Satlantas Polrestabes Palembang ya, dari Polrestabes Palembang. Jadi ada aplikasi namanya itu aplikasi Dulur Kito. Nah, bagaimana itu Pak Akbar? Dulur Kito itu apa tuh Pak Akbar ya? Apakah itu bisa pesan makanan juga? Oh bukan ya? Bukan. Iya, iya. Makan terus ya Pak. Ya, mungkin aplikasi Smart City Dulur Kita ini kan untuk sekarang ini belum di launching. Oh belum launching. Diperkenalkan dulu ya. Diperkenalkan dulu. Masih kita masih tetap untuk sosialisasi dulu kan. Jadi fitur-fiturnya banyak kan. Oh ada apa aja? Nah siapa tahu kan Kak, salah satunya bisa kirim makanan enggak ya? Tapi sudah bisa di-download? Kalau untuk download sudah bisa. Tapi operasinya belum ya Kak ya? Untuk operasinya belum, karena masih kita sosialisasi kan, karena nanti untuk launchingnya akan di launching bersama Bapak Wali Kota Palembang. Nah, kalau kita mendownload, apa yang menjadi fasilitasnya dan apa yang kita dapat Pak? Silakan Pak. Oke, untuk fasilitasnya mungkin data milik kendaraan. Data milik kendaraan kita ada. Milik kendaraan, jadi bisa kita cek di aplikasi ini kan. Terus juga kemungkinan yang kemarin kan kalau untuk tilang etle ada surat cinta. Ada surat cinta. Kalau untuk sekarang berdasarkan aplikasi ini kita bisa langsung lihat di aplikasi ini. Memudahkan lebih memudahkan lagi. Benar sekali. Kenapa sih Polrestabes Palembang itu mengeluarkan aplikasi ini, membuat aplikasi ini? Aplikasi ini untuk mempermudah. Oh, untuk mempermudah. Jadi sebenarnya kalau Dulur Kito ini apakah punya lantas saja, apa semua yang berkaitan dengan kepolisian ada di sini? Semua yang berkaitan. Okay. Itu untuk wilayah Palembang dulu Pak ya? Kalau untuk sementara ini untuk wilayah Palembang dulu. Sementara. Bisa enggak kalau misalnya kita ingin lihat ruas jalan yang macet itu? Bisa. Bisa, di situ ada untuk catatan tilang kita, mungkin kan untuk 2 hari ke belakang, terus juga info seminggu. Pergerakan kendaraan itu kan karena kita kan berkendaraan kan, pengen tahu mungkin ada alternatif jalan di mana. Benar, untuk kemacetan kan, info-info lantas, pengaduan dan social report. Jadi kalau misalnya aplikasi ini sudah berjalan gitu adalah kita nih lagi siaran mau menginformasikan titik macet di mana aja tuh bisa, berarti ada keterangannya, gitu. Ini mungkin belum ada tambahan, mungkin ada hubungan dengan GPS juga ya kalau kendaraan-kendaraan. Bisa jadi. Ada juga nantinya. Nanti. Oh, jadi kita kendaraan kita dibawa orang lain tahu di mana keadaannya. Kayak dilacak gitu ya berarti ya. Iya. Oke, jangan lupa download aplikasinya. Itu bisa di-download di iStore dan App Store ya. Berarti dua-duanya bisa ya. Bisa di-download itu Dulur Kito gitu ya. Oke, ini adalah salah satu teknologi yang dipakai Bu Windy. Iya. Ini akan di-connect dengan ETLE dan juga tugas dari kepolisian. Iya, semuanya ya. Nah, bagaimana di penerapannya sendiri di di bidang Ibu untuk ke bagian kepolisian dan juga ke masyarakat untuk penjelasannya? Bisa? Ya, penjelasannya ke masyarakat kita kemarin sudah sosialisasi per kecamatan dan per kelurahan selama 7 hari. 7 hari Pak. 7 hari. Keliling gitu ya? Keliling iya. Mengumpulkan masyarakat, kita edukasi di sini. Tidak ngajak gitu Cek? Iya, lupa kami. Lupa. Jujurnya lupa ya. Besok pas launching aja RRI ya Bu ya. Iya. Jadi nggak cuma RRI aja yang punya RRI Playgo. Ternyata teman-teman dari Polrestabes juga ada aplikasi juga Dulur Kito. Udah download ibu-ibu RRI Playgo? Download dong. Jadi ibu mau di Singapura, mau dimanapun bisa streaming kita. Iya, betul. Dan bukan RRI Palembang aja, seluruh RRI bisa didengar ya nggak? Iya, siapa tahu bisa connect juga dengan informasi yang disampaikan tadi ya di aplikasi tersebut. Nah, kan banyak nih aplikasi nih Pak dari Polrestabes Palembang.
dari dulu sampai sekarang nih. Itu bagaimana Pak? Masih bisa kita bisa download atau nggak menjadi gabung dengan aplikasi ini? Kalau untuk aplikasi mungkin terpisah. Oh, Bisa. terpisah. Kalau untuk sekarang kan yang akan dikedepankan ini kan aplikasi Smart City Dulur kita ini, Pak. Ya mungkin ke depan banyak manfaatnya, banyak manfaat untuk masyarakat juga kan, gitu. Oke. Nah, Aldo sendiri pernah lihat aplikasi yang buat oleh pihak kepolisian? Baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Iya. Setelah tahu apa keinginannya mau download? Ya jelas kalau untuk kebaikan dan juga untuk ya menjaga diri juga. Ini kan mewakili generasi muda ya. Iya, mewakili. Ada pertanyaan mungkin untuk Ibu dan Bapak? Mungkin bukan gimana cara perpanjang SIM? Bukan nanya SIM sih, tapi lebih ke saran untuk ke instansi kepolisian, lebih disosialisasikan lagi kepada kaum milenial seperti pemuda-pemuda ke kampus-kampus. Pemudinya enggak? Iya, pemuda-pemudi maksudnya. Jadi karena kami ini pemuda-pemudi ya banyak ya nakal seperti itu kalau memang umur-umurnya seperti itu. Nakalnya nakal ini ya. Jadi nakal sehari-hari lah ya. Jadi kalau sudah ditanamkan dengan hal-hal yang dijelaskan seperti itu mungkin lebih kesadaran diri sendiri gitu kan. Walaupun untuk kedepannya lalu lintas ini memang perannya bukan dari kepolisian saja, termasuk kesadaran diri sendiri kan dari mahasiswa ataupun masyarakat. Oke. Jadi itu masukan ya? Iya, masukan. Bukan pertanyaan. Iya. Baik, Wadola ini udah di segmen terakhir dan waktu kita terbatas banget ya karena dari tadi kita udah banyak banget mengedukasi masyarakat ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net. Tapi sebelum kita akhiri nih mungkin dari Bu Windy dulu, Bu Windy. Harapan kita ingin tahu ya. Apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita, mungkin bisa disampaikan kembali pesan-pesan atau harapan bahwa sebenarnya berlalu lintas itu kita juga punya etikanya loh. Betul. Gitu. Untuk pendengar, kita harus mematuhi peraturan berlalu lintas ya, demi keselamatan diri kita sendiri dan orang lain. Dengan begitu kita akan menjadi warga negara yang disiplin dan taat akan peraturan yang ada. Oke, untuk Pak Akbar tambahan mungkin? Ya, Pak Akbar mungkin ada tambahan. Ya mungkin tambahan sedikit, stop kecelakaan, stop pelanggaran, keselamatan untuk kemanusiaan. Wah, luar biasa. Ada tambahan lagi mungkin? Iya. Atau enggak harapan kalian? pesan? Ya. Harapannya ya untuk kalangan muda harus taat berlalu lintas karena keselamatan itu utama dan untuk masyarakat lebih disiplinkan lagi karena itu adalah budaya kita sendiri. Oke. Baiklah kalau begitu. Pintar-pintar ya Aldo ini ya mewakili mahasiswa banget ya. Coba masih nggak berlaku yel-yel mahasiswa hidup mahasiswa itu? Iya ini. Coba teriak dulu. Hidup mahasiswa. Jangan turutin. Aldo ini duduk di sini selama 1 jam dia tambah pinter. Iya. Apalagi yang nonton obrolan budaya. Kita tuh kan flashback Pak Dola hidup mahasiswa itu. Iya. Baik, ya pendengar dan juga pemirsa RRI Net, tanpa terasa sudah kurang lebih 60 menit ke belakang kita sudah bincang-bincang di obrolan budaya malam hari ini langsung dari Radio Republik Indonesia Palembang tentang topik kita adalah tentang budaya tertib berlalu lintas. Sudah bersama ketiga narasumber kita. Ada Ibtu Windy ya, PA tolong, narsum, namun narsum. Ibtu Windy Pelina SHMA. Ya, cut, kan tapping juga. Namun narsum dong. Oke. Masih kita sudah berbincang-bincang bersama ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio kita di malam hari ini. Ada Ibtu Windia Felina SHMH, Kanit Kamsel Satlantas Polresta Palembang. Terima kasih Bu Windy waktunya bersama RRI Palembang. Dan juga ada Iya, ada Pak Aibda Deni ya. Aibda Deni. Oh iya. Bintara Unit Kamsel yang sudah menjelaskan etle panjang lebar tadi sebelum ada Bribka Akbar di sini. Terima kasih ya Pak Akbar waktunya bersama RRI Palembang. Dan siapa lagi itu Dola yang bisa mendola? Ada Aldo yang wakili generasi muda juga mahasiswi UIN Raden Patah Palembang. Baik.